Shalom, bersama dengan saya kembali, Didit. Nah, kali ini kita akan mengulas dari video yang tadi, bahwa video tadi menjelaskan ada 200 ayat yang kontradiksi di dalam Alkitab, gitu kan. Saya pikir dia kurang rajin ya. Kalau dia lebih rajin membaca, mungkin akan menemukan yang lebih banyak lagi. Ya, bercanda. Nah, benarkah Alkitab kita saling kontradiksi sehingga mereka menuduh Alkitab kita palsu? Mari kita bersama-sama membahasnya. Yang pertama yang harus diketahui adalah Alkitab kita, Alkitab orang Kristen ini tidak diwahyukan kepada satu orang saja dalam budaya yang sama dan bahasa yang sama, tetapi Alkitab ini diwahyukan kepada 40 orang. Jadi 40 orang inilah yang dipilih Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam rentang waktu 1500 tahun, sejak zaman Musa tahun 1400 sebelum Masehi hingga zaman Rasul Yohanes sekitar tahun 100 Masehi. Nah, Alkitab ini ditulis dengan latar belakang orang yang berbeda, bahasa yang berbeda, ada bahasa Ibrani dan Yunani, kemudian zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, dan gaya penulisan yang berbeda. Jadi hal-hal ini tadi yang mempengaruhi penulisan kitab suci atau Alkitab ini, sehingga mungkin menurut orang-orang itu dalam tanda kutip adalah kontradiksi. Nah, sebagai contoh saya mau ambil satu saja contoh. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya mau bahas satu saja. Di dalam 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-9, di sini tertulis demikian. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Sekali lagi, 800.000 orang yang dapat memegang pedang. Sedangkan di 1 Tawarik 21 ayat 5, di situ disebutkan di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Nah, bedanya sangat banyak memang, 300.000. Yang benar yang mana? 800.000 atau 1.100.000 orang? Yang mana? Nah, kita akan melihatnya. Sebenarnya di dalam Alkitab ini sudah jelas bahasanya ya. Di dalam bahasa Indonesia aja sudah jelas bahwa di 2 Samuel 24 ayat 9 di situ dikatakan 800.000 orang perangnya. Dan di terjemahan firman Allah yang hidup itu dijelaskan begini: jumlah orang yang dapat dikenakan wajib militer di Israel ada sebanyak 800.000. Jelas ya, orang yang wajib militer. Nah, mari kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya. Di New Living Translation memakai kata capable warriors, yang itu diartikan bahwa pahlawan atau prajurit yang sanggup untuk berperang. Di New King James Version itu diterjemahkan dengan kata valiant men atau orang yang berani, orang yang berani berperang. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat di dalam bahasa aslinya. Nah, bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu
memakai kata Ibrani is, yang diartikan valiant warrior atau pahlawan yang berani, atau tentara prajurit yang berani. Jadi jelas di 2 Samuel 24 ayat 9 ini menyoroti lebih spesifik hanya kepada para pahlawan yang berperang. Tapi di 1 Tawarik 21 ayat yang kelima itu menuliskan semua orang yang berperang yang ada di situ yang sanggup memegang pedang. Nah, perlu diketahui dulu di Israel ada orang-orang yang memang prajurit, ada orang-orang yang memang pernah belajar berperang, dan kalau berperang mereka ingin berperang. Tapi juga ada orang-orang yang tidak belajar berperang, bukan prajurit, ketika berperang mereka juga ikut angkat senjata. Nah, orang-orang ini yang juga dihitung di dalam Tawarik. Jadi jelas ya bahwa tidak kontradiksi di dalam Alkitab kita. Nah, saya heran dengan orang-orang yang menuduh Alkitab kita kontradiksi begitu. Tapi mereka masih banyak yang membaca ayat-ayat Alkitab. Khotbah pun masih bahannya ambil dari Alkitab. Katanya Alkitab palsu. Tapi kenapa masih memakai Alkitab? Membaca Alkitab, ceramah dari Alkitab. Bukankah itu kontradiksi? Jadi saudara-saudaraku, Alkitab kita adalah benar, tidak ada yang salah. Perbedaan tadi itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang kontradiksi, melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kiranya ini memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.